Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefanus Naur Sirabura. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan teori sektoral dan teori konsektoral. Yang pertama, teori sektoral. Teori ini dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Berdasarkan teori ini, proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan pada sektor-sektor daripada sistem gelang atau melingkar seperti yang dikemukakan oleh teori konsentris. Kemudian, pengelompokan penggunaan lahan menjalur seperti irisan Quaesar. Nah, menurut teori ini, tata kota dibagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama, ada sektor pusat kegiatan bisnis. Yang kedua, sektor kawasan industri, ringan, dan perdagangan. Yang ketiga, sektor kaum buruh atau kaum murba. Yang keempat, sektor madya wisma atau kawasan untuk kaum menengah. Yang kelima, sektor adya wisma. Ini merupakan kawasan untuk kaum elit atau pejabat tinggi. Implikasi dari teori sektoral dapat kita lihat dalam tata letak kota Yogyakarta. Tata letak kota Yogyakarta dibagi ke dalam beberapa sektor. Yang pertama, ada sektor pusat kegiatan bisnis. Nah, ini terletak di daerah Malioboro. Yang kedua, sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Nah, untuk yang kedua ini di Yogyakarta kita dapat melihatnya di daerah Bausasran atau di kawasan industri Piungan. Kemudian yang ketiga ada sektor daerah pemukiman untuk kaum buruh dan kaum murba. Nah, ini kita bisa lihat di sepanjang aliran sungai, misalnya di Sungai Gajabong, di Kali Code, atau di sepanjang rel kereta api. Nah, disitulah kawasan untuk kaum murba atau untuk para tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah sektor madya wisma. Nah, ini untuk masyarakat kaum menengah. Nah, mungkin ini dapat kita lihat di daerah Baciro, di daerah Balirejo. Kemudian yang kelima, sektor adya wisma. Nah, untuk sektor adya wisma ini untuk pemukiman atau daerah untuk kaum-kaum elit. Misalnya dapat kita lihat di perumahan-perumahan. Misalnya di perumahan APMD. Ini merupakan pemukiman untuk kaum-kaum elit yang terpisah dari lingkungan luar, khusus untuk kaum-kaum elit. Yang kedua, teori konsektoral. Teori konsektoral dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, tipe Eropa. Tipe ini dikemukakan oleh Peter Mann pada tahun 1965 di Inggris. Nah, teori ini merupakan penggabungan antara teori konsentris dan teori sektoral. Tetapi yang lebih ditonjolkan adalah teori konsentris. Nah, menurut teori ini, tata letak kota dibagi ke dalam beberapa zona. Yang pertama adalah zona pusat kegiatan. Yang kedua, zona peralihan. Yang ketiga, zona rumah kecil sampai rumah besar. Yang keempat, zona pemukiman dan perkembangan kepinggiran. Yang kelima, zona desa atau pemukiman yang dihuni oleh pengelaju. Yang kedua, tipe Amerika Latin. Nah, tipe Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980. Nah, teori ini dilandasi oleh struktur ruang kota Amerika Latin. Nah, menurut teori ini, tata letak kota dibagi dalam 6 zona. Yang pertama, zona daerah pusat kegiatan. Yang kedua, zona daerah perdagangan atau industri. Yang ketiga, sektor pemukiman kelas elit. Yang keempat, zona pemukiman yang masih berkembang. Yang kelima, zona pemukiman yang sudah tetap atau tidak berkembang. Yang keenam, pemukiman liar. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa hal berkaitan dengan teori sektoral dan konsektoral. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang.